Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung di video ini. Pada kesempatan kali ini, pencari ilmu akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu epistemologi Ibnu Taimiyah, menjembatani wahyu dan akal. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di era ketika klaim kebenaran lalu lalang dari semua arah, dari algoritma media sosial, mimbar dakwah, hingga podium ilmiah, pertanyaan besar kembali mengemuka. Dari mana sebenarnya manusia memperoleh pengetahuan yang pasti? Apa yang membuat kita yakin bahwa sesuatu itu benar? Dan lebih penting lagi, adakah titik temu yang damai antara keyakinan agama dan rasionalitas? Pertanyaan ini bukanlah hal baru. Ia telah menghantui para pemikir sepanjang sejarah. Tapi seorang tokoh Muslim abad ke-14 bernama Ibnu Taimiyah menawarkan satu jawaban yang radikal sekaligus membumi. Sebuah upaya orisinal untuk menjembatani jurang antara wahyu dan akal, antara teks dan realitas, antara iman dan pengetahuan. Ibnu Taimiyah membangun teori pengetahuan yang sangat khas, bukan dengan meniru filsafat Yunani atau teologi rasional kalam, tetapi justru dengan menafsirkan ulang khazanah Islam klasik secara kreatif dan sistematis. Di jantung pemikiran epistemologis Ibnu Taimiyah, terdapat satu konsep yang tampaknya sederhana, tapi sangat strategis. Dalam dunia keilmuan Islam, tawatur dikenal sebagai metode untuk memastikan keaslian hadis, yaitu ketika suatu informasi diriwayatkan oleh banyak orang, dari generasi ke generasi, dalam jumlah besar yang mustahil berbohong atau keliru bersama-sama. Biasanya, konsep ini terbatas pada validasi teks-teks keagamaan. Tapi di tangan Ibnu Taimiyah, tawatur menjelma menjadi fondasi seluruh sistem pengetahuan manusia. Ia tidak hanya menjadi alat untuk membenarkan hadis atau ayat, tetapi juga menjadi jaminan atas semua bentuk pengetahuan yang diperoleh manusia, baik melalui indera, akal, pengalaman sejarah, hingga kesepakatan kolektif umat manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, jika seluruh umat manusia tanpa konspirasi atau koordinasi sepakat tentang sesuatu, maka kita berhak menyimpulkan bahwa hal itu benar. Misalnya, bahwa api itu panas, bahwa dua objek tidak bisa menempati tempat yang sama dalam waktu bersamaan, atau bahwa manusia cenderung mencintai kebenaran dan membenci kebohongan. Semua ini, menurutnya, adalah bentuk tawatur fitri, pengetahuan yang dijamin oleh kesepakatan alami manusia. Salah satu kekuatan besar Ibnu Taimiyah adalah keberaniannya menantang akal filsuf yang dianggap terlalu spekulatif dan menjauh dari kenyataan. Ia menolak model rasionalisme kalaam dan falasifah, para filsuf Muslim, yang sibuk dengan definisi metafisika rumit, tetapi justru gagal menjawab kebutuhan konkret umat. Ia menyebut akal yang sehat sebagai akal sarih, akal jernih, yang bekerja sesuai fitrah dan pengalaman nyata. Akal semacam ini, menurutnya, tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Sebaliknya, akal dan wahyu adalah dua cahaya yang saling menerangi. Ketika terjadi benturan antara keduanya, maka kesalahan pasti ada pada tafsir wahyu atau cara menggunakan akal, bukan pada wahyu itu sendiri atau akal yang sejati. Dalam pandangannya, pengetahuan yang syahih bisa bersumber dari tiga hal. Pertama, persepsi inderawi; kedua, akal dan intuisi rasional yang fitri; dan ketiga, kabar, informasi yang valid, terutama dari sumber yang mutawatir. Ketiga sumber ini bekerja sama, bukan saling mengalahkan. Unsur penting lain dalam sistem pengetahuan Ibnu Taimiyah adalah konsep fitrah, yaitu kecenderungan alami manusia menuju kebenaran. Dalam dirinya, manusia membawa benih kemampuan mengenal yang benar dan yang salah, bahkan sebelum belajar dari luar. Namun fitrah ini bisa rusak. Akal bisa tertutup oleh hawa nafsu, maksiat, fanatisme mazhab, atau bahkan metode berpikir yang terlalu rumit dan menjauh dari kenyataan. Disinilah tawatur kembali berperan. Ketika seorang individu mulai meragukan kebenaran intuitif karena terlalu terpengaruh oleh filsafat atau logika spekulatif, maka Ibnu Taimiyah mengajak kita untuk kembali melihat kesepakatan umat manusia. Apakah ada satupun manusia waras yang benar-benar meyakini bahwa api itu dingin, atau bahwa benda bisa muncul tanpa sebab? Ia menyebut ini sebagai tawatur fitrah insaniyah.
Ketika seluruh manusia waras sepakat atas satu kebenaran dasar, maka inilah pengetahuan yang paling kuat, bahkan lebih kuat dari argumen logika abstrak. Salah satu kritik tajam Ibnu Taimiyah ditujukan kepada mutakallim, teolog, seperti Al-Razi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berada di dalam atau di luar alam semesta. Bagi Ibnu Taimiyah, ini adalah penyangkalan terhadap logika paling dasar, karena menurutnya, setiap entitas pasti memiliki posisi eksistensial. Ia ada di dalam sesuatu, atau terpisah darinya. Ketika Al-Razi berargumen bahwa tidak mustahil bagi Tuhan untuk berada di luar kategori dalam dan luar, Ibnu Taimiyah menjawab dengan tajam, ini bertentangan dengan fitrah manusia, yang secara naluriah memahami bahwa ada itu selalu memiliki sifat eksistensial tertentu. Dan jika seluruh manusia, melalui akal sehat, dan pengalaman mereka meyakini hal itu, maka tidak boleh dibatalkan hanya karena akal seorang filsuf memikirkan alternatif yang mustahil. Gagasan Ibnu Taimiyah masih relevan hingga saat ini. Di tengah krisis epistemik global, ketika semua orang merasa berhak mendefinisikan kebenaran versi mereka sendiri, pendekatan Ibnu Taimiyah menawarkan keseimbangan antara akal dan iman, antara pengalaman dan teks, antara pengetahuan individual dan konsensus publik. Ia mengajarkan bahwa ada kebenaran yang tidak perlu dibuktikan melalui perdebatan panjang, karena sudah diakui bersama oleh umat manusia secara spontan, bahwa logika sehat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan dogma rumit. Dan bahwa wahyu tidak harus berseteru dengan akal, justru keduanya berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Dalam konteks ini, tawatur bukan sekadar metodologi ilmiah, tetapi juga filosofi sosial. Ia menunjukkan bahwa kebenaran sejati tidak lahir dari individu yang mengisolasi diri dalam menara gading pemikiran, melainkan dari kesadaran kolektif umat manusia yang hidup, merasa, dan berpikir bersama. Disinilah letak kejeniusan Ibnu Taimiyah. Ia tidak membebani umat dengan teori, tetapi memandu mereka kembali ke jalan akal jernih dan fitrah yang bersih. Ibnu Taimiyah bukan sekadar polemis ulung atau tokoh kontroversial yang gemar mengkritik. Ia adalah arsitek sistem pengetahuan yang kokoh, berbasis pada akar tradisi Islam, tapi terbuka pada akal sehat dan pengamatan kuat. Hari ini, pelajaran dari Ibnu Taimiyah sangat jelas. Jangan tergoda oleh kecanggihan argumen yang kehilangan intuisi. Jangan juga puas dengan keyakinan yang buta terhadap dalil. Pengetahuan sejati lahir dari keseimbangan antara akal, wahyu, dan kesadaran kolektif manusia. Di tengah hiruk-pikuk zaman, Ibnu Taimiyah mengajak kita untuk kembali mendengar suara paling jernih dalam diri, suara fitrah, dan kadang, disitulah letak kebenaran yang paling sunyi, tapi paling meyakinkan. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang epistemologi Ibnu Taimiyah, menjembatani wahyu dan akal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.